Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruddin, guru PAI dari SDN Pandaian 1 Rembang. Saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dengan nomor NIM 25010112569 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan video praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dengan materi asiknya belajar surah Al-Alaq kelas 3 dengan model pembelajaran project based learning. Semoga dengan adanya video ini bermanfaat. Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat-surat pendek At-Takasur sampai surah An-Nas bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Takasur Summa kalla sawfa
biar Pak Guru tahu. Sudah siap? Tidak absen? Sudah siap? Absen dulu ya. Ahmad Azia Musarraf. Alfiyatus Sholihah. Yang keras ya. Sebelum pelajaran dimulai, berdiri sejenak. Nyanyikan lagu Indonesia. Ayo. Mohon untuk anak-anak berdiri dulu. Itulah. Duduk kembali. Anak-anak Indonesia hebat, rapat, tidur cepat, beristirahat. Tepuk tangan dulu. Sudah siap untuk pelajaran? Menerima materi sudah siap? Sudah siap? Apakah tadi sudah makan? Dari rumah sudah makan semua? Sudah makan semua? Ya. Tadi bangunnya jam berapa anak-anak? Jam 6. Jam 5. Sudah sholat subuh tadi? Terus sholat subuh. Sebelum subuh kalian harus sudah mandi. Tunggu adzan subuh laksanakan, karena di waktu itu Allah memberikan semua rezekinya. Masih semangat? Masih. Semangat. Dandan, ding ding ding, dun dun dun. Dandan, ding ding ding, dun dun dun. Se, ah 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 ah, ah ah ah, Kemarin di waktu kelas 2 itu kalian mempelajari surah apa? Surah An-Nas. Ya, surah An-Nas itu ada berapa ayat? Ada berapa? Ada 6 ayat. Kalian sudah mempelajari, Pak Guru sudah menjelaskan tentang surah An-Nas, apa nuzulnya, pesan-pesan pokoknya dari surah An-Nas. Pak Guru sudah menjelaskan. Sekarang sudah kelas 3. Mari kita pelajaran yang pertama apa? Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu ada berapa ayatnya? 19. Akan tetapi Pak Guru akan menjelaskan hanya saat ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama nanti kalian perhatikan video yang akan Pak Guru ini putarkan. Perhatikan dengan baik, harus fokus. Betul, fokus. Konsentrasi. Kalian harus konsentrasi ke depan video ini. Perhatikan, nanti ada ayat 1 sampai 5. Pesan-pesan pokoknya, asbabun nuzulnya, artinya kalian harus perhatikan itu. Ya, perhatikan dengan baik, Pak. Baik. Sudah siap untuk melihat video ini? Sudah siap ya? Sudah siap apa belum? Saya putarkan ya. Harus konsentrasi.
dengan saya, Nila Aziza. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang asyiknya belajar surah Al-Alaq, menggali makna surah Al-Alaq sebagai wahyu pertama. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil. Yang kedua, menulis dan menghafal Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang ketiga, menjelaskan pembacaan atau qalqalah. Yang terakhir, menyimpulkan pesan pokok Quran surah Al-Alaq. Oke, untuk sebelumnya, mari kita mengenal surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terjemahan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Mari kita menghafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yaitu dengan cara baca teliti ayat per ayat, lalu ulangi berkali-kali, gabungkan dan ulangi semua ayat, hafalkan arti dan maknanya. Untuk selanjutnya, mari kita belajar qalqalah. Qalqalah merupakan salah satu hukum tajwid. Qalqalah pantulan kuat di akhir bacaan. Untuk asbabun nuzul surah Al-Alaq yaitu asbabun nuzul adalah sebab turunnya wahyu. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berkhalwat. Untuk pesan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yaitu marilah membaca dan belajar. Pentingnya kegiatan membaca. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Membaca adalah kunci pengetahuan. Allah adalah Maha Mulia. Oke anak-anak, untuk kali ini kita akhiri pembelajarannya. Mari kita cintai Al-Quran dengan membaca, menghafal, dan mengamalkan. Jadilah anak soleh yang rajin mengaji. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian sudah melihat videonya. Yang pertama hal apa yang kalian tangkap dari video tadi? Yang pertama yaitu asbabun nuzul tadi. Apa asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya Al-Quran, wahyu. Al-Quran adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Yang kedua apa? Kalian sudah melihat video tadi? Apa? Pesan-pesan pokoknya. Sudah dicatat tadi pesan-pesan pokoknya sebelum Pak jelaskan. Ayo, pesan-pesan pokoknya. Yang ketiga apa? Apa? Bacaan. Di situ ada bacaan qalqalah. Qalqalah itu ada berapa huruf tadi? Ada berapa huruf? Ada 5. Qalqalah itu apa saja hurufnya? Pinter.
berarti kalian berkonsentrasi melihat video tadi. Kalau tidak berkonsentrasi tidak tahu. Dan dicatat, konsentrasi dan dicatat. Yang mudah. Terus yang keempat apa? Mengartikan surat-surat di Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka yang terakhir yaitu kalian harus cinta Al-Quran. Mari kita jelaskan satu persatu. Oleh Pak Udin didengarkan. Sekarang Pak Udin mau menjelaskan, Pak Guru mau menjelaskan hal yang tadi belajar surah Al-Alaq. Perhatikan tujuan untuk pembelajaran surah Al-Alaq yaitu yang pertama dengan membaca dengan tartil. Kita bersama-sama secara tartil. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra itu ayat yang pertama berbunyi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba kalian ada yang berani satu atau dua membaca di depan teman-teman kalian. Ayo, siapa yang berani? Apakah Intan? Ayo, Mbak Intan suruh membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Intan dulu. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Intan. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya? Masih semangat apa belum? Masih semangat apa belum? Belum. Semangat. Ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum. Yang kedua, menulis sesuai dengan pesannya tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Jadi pesan yang pertama, yang wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad itu adalah surah Al-Alaq yang artinya Iqra, jadi membaca. Siapa yang kepingin pinter harus sering-sering membaca dan menulis. Karena itu pesan pertama yang diberikan kepada Allah kepada Nabi Muhammad. Pesan yang kedua, menjelaskan hukum. Tujuan pembelajarannya jelas, menjelaskan hukum bacaan Qol-Qolah. Itu adalah tujuan pembelajarannya, menjelaskan hukum bacaan Qol-Qolah. Fokus ke Qol-Qolahnya. Qol-Qolah itu hurufnya ada berapa tadi? 5. Ada berapa? 5. Ada 5. Hurufnya yang pertama. Qaf. Ya, huruf yang pertama yaitu hurufnya apa? Hurufnya Qaf. Ya, huruf yang pertama yaitu hurufnya Qaf. Terus yang kedua hurufnya apa? Qaf. Ya, yang ketiga hurufnya apa? Qaf.
Kolkola Sugro. Tadi kalian sudah melihat videonya. Kolkola Sugro itu bagaimana ciri-cirinya Kolkola Sugro? Ada yang tahu? Mendengarkan tadi videonya? Kolkola Sugro yaitu huruf kolkola. Ini huruf kolkola, namanya huruf kolkola ini. 5 ini. Terus biasanya berada di awal kalimat atau di tengah-tengah kalimat dan ditandai dengan sukun. Itu kolkola sugro. Kolkola kubro biasanya pasti berada di akhir kalimat atau diwakafkan. Ya, huruf kolkola itu diwakafkan terakhir kalimat. Contohnya yaitu ikra, bismillah. Ikra itu huruf kolkola sugro apa kubro? Kolkola sugro. Kalau Bapak baca kolkola kubro berada di akhir kalimat atau diwakafkan. Contohnya apa? Kolak. Ya, kolak. Nah, ini kan di akhir kalimat. Di akhir kalimat harus dibaca apa ini? Kolak. Harus dibaca kolkola apa? Sudah mengerti ya? Sudah mengerti ya kolkola sugro dan kubro? Sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti apa belum? Sudah mengerti apa belum? Mengenal surah Al-Alaq ini penting. Ini penting. Kalian kalau gak kenal Al-Quran, mau mendapatkan pertolongan dari Al-Quran, gak kenal. Ayo, siapa yang mau tahu, ingin kenal dengan Al-Quran? Siapa yang ingin kenal Al-Quran? Kenal. Nah, semua ingin kenal. Maka itu harus kenalan dulu. Bagaimana cara kenalan? Kalian harus tahu turunnya, pesan pokoknya, artinya, semuanya harus tahu. Kenapa kok dinamakan surah Makkiyah? Yo, siapa yang tahu? Coba, ayo coba berdiri di situ, berdiri sini, coba depan sini. Makkiyah, coba berdiri sini. Alfiyah, coba Alfiyah. Kenapa tergolong surah Makkiyah? Karena surah Al-Alaq itu turunnya di kota Makkah. Kalian harus tahu terjemahnya, artinya. Yang artinya yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang terakhir, cara menghafalnya. Menghafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dibaca berulang-ulang kali, 3 kali atau lebih sampai 10 kali. Sekiranya kita sampai hafal. Dan pokoknya sudah kau coba ini kalau ayat pertama tadi perintah membaca dan belajar. Yang kedua pentingnya kegiatan membaca. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini pesan pokoknya. Allah itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Kelihatan dari sana. Kelihatan ya? Kelihatan. Pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Membaca adalah kunci pengetahuan. Nek kepingin pinter harus rajin-rajin membaca. Yang kedua, yang terakhir, yaitu Allah adalah Maha Mulia. Paham dari sini? Paham? Pesan-pesan pokoknya harus paham, harus pintar.
Siapa yang tidak membaca Al-Quran berarti tak cinta. Ya, ada hablum minallah dan ada hablum minan nas. Cinta Allah juga cinta manusia. Ada hubungannya sama Allah harus apa? Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, itu adalah hubungannya dengan Allah. Hablum minallah. Hablum minan nasnya bagaimana Pak? Hablum minan nasnya dengan berbuat baik, saling menolong kepada manusia, menghafal dan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Dari keterangan yang mau bertanya ada Maita, berdekat dari Maita. Berdiri di situ. Mau bertanya apa? Nama surat Al-Alaq diambil dari ayat beberapa. Pinter. Beri tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan dulu. Nama surah Al-Alaq itu diambil dari surat ayat yang Wah. Sekarang aku dengan bagi tugas sebagai kelompok. Yang pertama adalah kelompok satu dengan tema apa? Dengan tema mengartikan dan apa buku-buku bacaan kontrol kalian ambilkan. Ya. Terus yang kedua tentang menulis dengan secara kali-kali tulis ya dengan baik. Karena tentang membaca dan menulis. Yang ketiga ini tentang pesan-pesan pokoknya, ditulis pesan-pesan pokoknya ya. Yang terakhir yang keempat asbabun nuzul. Tak kasih waktu 15 menit ya. Ya 15 menit atau 10 menit nanti dipresentasikan di depan. Ayo coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memiliki surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan buku-buku bacaan korporat. 1. Mengartikan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Arti surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Coba ditunjukkan kaligrafinya dulu. Coba ditunjukkan kaligrafinya, nggak apa-apa. Tunjukkan di sini. Letakkan di datanya. Ini loh, tunjukkan ke teman-temannya sama ya. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kami dari kelompok 3. Tentang kelompok apa ini? Tentang pesan-pesan pokok. Pesan-pesan pokoknya apa dari surah Al-Alaq? Surah apa? Membaca dan menulis. Manusia diciptakan dari segumpal hablum minallah dan hablum minan nas. Harus berhubungan baik dengan Allah dengan cara menjauhi apa yang dilarang Allah jauhi. Terus yang kedua yaitu hablum minan nas, gak boleh mengganggu manusia. Rasa yang terakhir, coba kalian maju ke depan semua sini. Coba kalian maju ke depan sini. Membuat lingkaran. Coba sebelum selesai pelajaran ini
tadi. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Alhamdulillah. Tapi ada pensil. Ini pensil harus berjalan. Ketika ucapkan tahmid, alhamdulillah dua kali, alhamdulillah dua kali, tidak harus tak kasih pertanyaan harus menjawab. Makanya harus fokus. Dimulai dari baik 1, 2, 3. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Surah Al-Alaq ada berapa ayatnya? 19. Dosa. Takbir. Allahu Akbar. Karena kamu ini ya, kasih pertanyaan. Kenapa Nabi Muhammad itu berkhulwat? Bosan melihat penduduknya masyarakat. Karena bosan penduduk kota Mekah itu sering berbuat maksiat. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. La ilaha illallah. Kembali ke tempatnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yang terakhir yaitu lembar penilaiannya. Pak Udinilai dulu ya, habis itu selesai pembelajarannya. Bukan, yang tenang dulu. Dan ini tak bagikan. Asian, angkat tangan mana? Asian. Terus Intan RR. Ini tak. Sudah dilihat nilainya? Beri tepuk tangan sekalian semua. Jangan dulu pesan dari Pak Guru, yaitu harus rajin apa? Membaca dan apa? Menulis. Itu sebelum berdoa bukunya dimasukkan dalam tasnya kalian. Semuanya hasil penilaiannya tadi juga dimasukkan. Habis itu berdoa. Kembali ke depan, disiapkan. Siapa tadi? Jidan, ayo siapkan. Bapak. Siap berdiri. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali.
Dan terakhir menyanyikan apa untuk kebiasaan